Teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Rika Tufan dengan NIM 21010400076 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan materi ICT dengan topik yang pertama yaitu konsep dasar Information and Communication Technology atau ICT dan literasi dalam pendidikan. Meliputi yang pertama, ICT merujuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan digital. Yang kedua, literasi dalam pendidikan mengacu pada kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan efektif, termasuk literasi digital atau literasi teknologi. Yang kedua, urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Mencakup yang pertama, ICT memiliki peran penting dalam pendidikan, mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Yang kedua, ICT memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, meningkatkan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk bekerja, belajar, dan berkomunikasi dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi. Yang ketiga, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional, yang meliputi yang pertama, guru perlu mengembangkan keterampilan dalam penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran, termasuk pemahaman tentang literasi digital, keterampilan teknis, dan kemampuan untuk mendesain pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua, siswa perlu mengembangkan keterampilan digital, termasuk kemampuan dalam pencarian informasi online, pengolahan data, dan komunikasi melalui media digital. Yang keempat, teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Meliputi yang pertama, membuat strategi pencarian yang efektif dengan menggunakan kata kunci yang relevan dan menggunakan operator pencarian seperti AND, OR, atau NOT. Yang kedua, mengevaluasi kendala dan keaslian sumber informasi dengan memeriksa sumber, kreativitas, dan relevansi. Yang ketiga, menggunakan sumber informasi yang beragam untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Yang kelima, model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan meliputi yang pertama, blend learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online menggunakan teknologi ICT. Yang kedua, e-learning, pembelajaran yang dilakukan sepenuhnya secara online menggunakan platform sebagai pembelajaran digital. Yang ketiga, mobile learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Yang keempat, gamifikasi, yaitu menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keenam, etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi yang pertama, menghormati hak cipta dengan mematuhi aturan, regulasi terkait penggunaan materi yang dilindungi hak cipta. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan online dengan melindungi informasi pribadi dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Yang ketiga, menghindari penyebaran konten yang tidak pantas, melakukan pelecehan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum melalui teknologi ICT. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas yang berikutnya yaitu model-model pemanfaatan ICT. Yaitu yang pertama, e-education, merupakan model pemanfaatan ICT yang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan e-education, guru dan siswa dapat berinteraksi secara online menggunakan platform pembelajaran digital seperti video konferensi, ruang kelas virtual, atau aplikasi pembelajaran interaktif. Model ini memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Yang kedua, Learning Management System atau LMS adalah platform atau sistem yang dirancang khusus untuk mengelola dan menyampaikan materi pembelajaran secara online. LMS memungkinkan pengajar untuk membuat, mengatur, dan membagikan materi pembelajaran seperti modul, tugas, kuis, dan konten multimedia kepada siswa. LMS juga menyediakan fitur evaluasi, pelacakan kemajuan belajar, dan alat komunikasi untuk memfasilitasi interaksi antara pengajar dan siswa. Yang ketiga yaitu Virtual Laboratory adalah model pemanfaatan ICT yang memungkinkan siswa untuk melakukan praktikum atau eksperimen secara virtual melalui komputer atau perangkat lainnya. Dalam Virtual Laboratory,
siswa dapat mempelajari konsep ilmiah dan melakukan simulasi percobaan tanpa perlu menggunakan bahan atau alat fisik. Model ini menghemat biaya dan waktu, serta memungkinkan siswa untuk bereksperimen dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Yang keempat, repositori online, yaitu model pemanfaatan ICT yang digunakan untuk menyimpan dan berbagi sumber daya pembelajaran secara online. Repositori online berfungsi sebagai bank data yang menyimpan berbagai materi pembelajaran seperti modul, slide presentasi, video pembelajaran, artikel, dan buku elektronik. Model ini memudahkan akses terhadap materi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan kolaborasi antara pengajar dan siswa dalam berbagi sumber daya dan pengetahuan. Yang kelima, yaitu e-book, adalah model pemanfaatan ICT yang menggantikan buku cetak dengan buku elektronik yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti tablet, smartphone, atau e-reader. E-book menyediakan konten pembelajaran dalam format digital yang dapat berupa teks, gambar, video, atau audio. Dengan menggunakan e-book, siswa dapat membaca dan mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, serta melakukan pencarian dan penandaan yang memudahkan penggunaan dan referensi di masa depan. Yang keenam, yaitu e-journal. E-journal adalah model pemanfaatan ICT yang memungkinkan akses terhadap e-journal lebih ilmiah dan publikasi riset melalui platform online. Dalam e-journal, para peneliti dan akademis dapat mengunggah dan mempublikasikan artikel ilmiah yang kemudian dapat diakses secara luas oleh masyarakat ilmiah. E-journal memudahkan akses dan penyebaran pengetahuan ilmiah. Yang ketujuh, yaitu ensiklopedia online, adalah model pemanfaatan ICT yang menyediakan akses terhadap ensiklopedia secara online melalui platform digital. Ensiklopedia online menyimpan informasi dan pengetahuan dalam berbagai bidang seperti sejarah, sains, seni, dan banyak lagi. Dengan ensiklopedia online, pengguna dapat mencari informasi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Yang kedelapan, yaitu VR atau Virtual Reality, adalah teknologi yang menciptakan pengalaman imersif yang mirip dengan dunia nyata melalui penggunaan perangkat seperti headset VR. Dalam konteks pendidikan, VR digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang realistis dan interaktif, di mana siswa dapat menjelajahi lingkungan virtual dan berpartisipasi dalam simulasi yang meniru situasi nyata. Yang kesembilan, AR atau Augmented Reality, adalah teknologi yang menggabungkan dunia fisik dengan elemen digital melalui penggunaan perangkat seperti smartphone atau tablet. Dalam konteks pendidikan, AR digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dengan menampilkan informasi tambahan, gambar, atau video dalam lingkungan nyata. Misalnya, siswa dapat menggunakan aplikasi AR untuk melihat model 3 dimensi dari organ tubuh manusia saat sedang mempelajari anatomi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.